Silakan duduk. Shalom. Maaf ya, suara saya keras. Memang begini dari sononya ya. Dulunya nggak beginilah saudara ya. Dulu saya suaranya merdu karena saya ikut kur ya. Dan beberapa kali saya juga WL gitu. Ini rusak karena doa peperangan rohani dan banyak khotbah. Kalau dulu merdu, sekarang ini serak-serak becek saudara ya. Tapi saudara percaya ini ciri khas saya ya. Seringkali kadang-kadang di mall atau kadang saya lagi belanja gitu ya. Tiba-tiba di seberang gitu kan. Di balik tembok atau di balik pakaian-pakaian begitu ya. Saya ngobrol sama anak saya. Tiba-tiba nanti ada jemaat yang datang. Ibu Valen ya, saudara ya. Saya bilang, oh iya Bu dari suaranya. Ini apa? Rock and roll katanya gitu ya. Jadi saudara kalau saya bersuara seperti ini, saudara harus membiasakan diri. Ini pertama kali saya hadir di sini, tapi beberapa wajah saya sering ketemu ya. Jadi mungkin beberapa dari saudara yang sering ketemu saya nggak terlalu kaget dengan gaya khotbah saya. Karena saya penginjil. Ya saya penginjil, saya basicnya pendoa di area kenabian. Jadi kalau saya ngomong ceplas-ceplos, saudara jangan tersinggung. Karena saya lihat di sini ibu-ibunya baru sweet 17. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Salam kiri kanan katakan masih jiwa muda. Ya. Kadang ibu-ibu coba berusaha tampil jadi lemah lembut gitu ya. Sampai enggak punya tenaga untuk berdiri gitu kan. Enggak usah saudara ya. Jadi wanita itu tampil apa adanya. Ya, kalau saudara dan saya bisa menerima diri kita apa adanya seperti Tuhan menerima kita, kita bahagia. Karena wanita itu sebenarnya enggak perlu cantik-cantik banget, yang penting dia kuat. Dia gak percaya. Ya. Enggak usah cantik-cantik banget, yang penting kuat daripada cantik tapi kemenyek. Saudara ngerti kemenyek, gitu ya. Wah rasanya mau tak cekik ya saudara ya. Ya ayo jadi wanita itu yang kuat ya. Karena hari ini kita judulnya adalah menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, saya percaya bahwa wanita itu diciptakan kuat. Jadi di ruangan ini jangan pernah ada yang berdoa, oh saya gak kuat, sudah gak kuat Tuhan. Ya ini salah. Kan enggak ngerti firman ya toh. Kalau kita ngerti firman, firman itu memerdekakan kita. Bahwa wanita itu diciptakan kuat. Lebih kuat dari pria. Mumpung kau no pria. Ya iya loh benar. Tapi tidak diberi hak dan kuasa otoritas untuk menjajah pria. Setuju katakan amin. Wanita tetap pada kodratnya, hakikatnya sesuai firman. Otoritasnya di atasnya adalah suaminya. Bukan suami orang loh ya. Karena di luar sana banyak lupa kalau itu suami orang apa suaminya dia gitu kan. Di sini nggak ada, saya lihat dari wajahnya wanita kudus semua. Salam kiri kanan katakan kudus. Ya saudara, wanita itu diciptakan kuat. Karena wanita pada mulanya itu diciptakan sebagai penolong. Oh ini khotbah udah bolak-balik kita dengar gitu ya. Tapi persoalannya ketika hidup di dalam realita kehidupan. Apakah iman kita bereaksi memanifestasikan firman yang kita ngerti. Bahwa benar-benar wanita itu berdiri sebagai penolong. Karena wanita kebanyakan baper. Bawa perasaan, dikit-dikit rasanya. Ikut Tuhan tidak bisa pakai perasaan. Kalau saudara satu kali berkata aku orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan bukan juga karena merasa. Kalau jujur mau merasa, hari ini saudara semua wajahnya enggak ada yang cantik. Kenapa? Karena kalau kita merasa gampang kecewa. Kalau kita merasa gampang sakit hati. Kalau kita merasa gampang pahit, katakan amin. Kalau kita merasa berarti hari ini sebagai wanita Allah, kita tidak akan bergerak dan bereaksi dengan iman. Tapi saya percaya siang hari ini yang hadir di tempat ini wanita yang kuat. Dari wajahnya itu loh, kuat. Kenapa? Banyak yang wajah stres tapi sudah berubah. Kenapa saudara? Banyak beban tapi bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Saudara terkadang kita tidak perlu berharap dia selesai. Tapi masalah itu akan bisa jadi yang namanya alat Tuhan untuk mengajar, mendidik kita jadi wanita-wanita yang hebat. Karena yang namanya didikan dari Tuhan itu akan terus berjalan sampai kita dibawa pulang. Jadi gak ada satu orang pun yang boleh berkata ataupun berdoa, Tuhan ambil masalahku, Tuhan ambil salibku. Kalau kita sudah gak pikul salib, kalau kita sudah gak ada beban dalam arti Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita akan ada di zona nyaman. Nah zona nyaman selalu mematikan, katakan amin. Contoh saudara ya, ada orang-orang yang tinggal di daerah pantai gitu kan. Nah kalau di daerah pantai kita nggak bisa prediksi kapan gelombang besar datang, gelombang kecil datang kan begitu ya.
Atau airnya tenang-tenang saja. Tapi yang saya tahu rata-rata orang-orang yang tinggal di tepi pantai bisa berenang. Betul apa betul? Nah kalau sampai dia tidak bisa berenang, itu amsyong saudara ya. Itu bahaya ya kan. Dia harus belajar berenang. Karena hidupnya setiap hari akan menghadapi air di depan matanya. Dan air yang tenang belum tentu tidak menghanyutkan. Iya apa iya? Makanya nek cari konco itu yang benar. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang hadir di gereja, shalom, burine, busuk. Salam kiri kanan katakan itu bukan saya. Ya, jangan berteman dengan wanita yang pakai topeng. Berteman dengan mereka yang hatinya tulus. Hati yang tulus itu enggak suka memuji. Hati yang tulus itu suka menegur. Tapi kalau tegurnya terlalu banter itu kepahitan. Ya, enggak begitu. Seorang sahabat itu dia akan memberitahu kesalahan sahabatnya. Tapi kalau saudara sudah salah ada yang bilang, Kak Popo kok Tuhan itu cinta, Tuhan itu sayang, jauhi orang ini. Dia akan menyeretmu masuk di dalam jurang dan membawamu kepada jurang dosa. Nah jurang dosa akan menghambat segala rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai penolong pun kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita. Katakan amin. Nah orang yang ada di tepi pantai mereka pasti bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang celaka. Dan seringkali daripada mereka belajar berselancar, betul ya? Nah yang paling suka gelombang besar datang itu adalah peselancar. Mereka sudah terlatih naik di atas gelombang besar. Bukan masuk loh ya, beda sama Raja Wali ya. Kalau Raja Wali ini hari ini kita akan bicara hal-hal sedikit ekstrim gitu loh ya. Supaya ibu-ibu pinter jangan cuma percaya saja, amin. Pulang percaya saja, amin. Sampai di rumah nangis lagi, sampai di rumah bertengkar lagi, sampai di rumah mau mati aja. Kalau ada yang begitu sekarang ke sini saya doain. Karena saya kadang-kadang cepat kok nganter orang pulang. Ya, ada yang saya doain sakit tuh Tuhan bilang besok, saya bilang sama keluarganya besok pulang. Jadi kalau ada yang saudara udah bosan hidup nanti pulang cari saya. Saya doakan 3 hari lagi, seminggu lagi gitu ya. Tapi selama kau tidak punya iman yang benar di sana, tempatmu bukan surga. Katakan amin. Ya, dan dia paling suka yang namanya badai, dia suka yang namanya gelombang besar. Dan karena dia sudah terlatih, dia akan ada di atas gelombang. Orang Kristen, enggak usah bicara wanita deh ya. Orang Kristen harus setiap hari belajar melatih dirinya sampai gelombang masalah, gelombang ekonomi yang katanya hari-hari ini semakin menurun. Ya, gelombang sakit penyakit, kau ada di atasnya. Katakan amin. Karena Tuhan sudah bilang bahwa yang namanya musuh, maut pun ada di bawah telapak kaki Tuhan. Dan ketika saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan, roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Dia bergerak bersama dengan kita, dia berjalan bersama dengan kita. Kita ke kanan, dia juga ada di kanan. Kita ke kiri, dia juga ada di kiri. Ketika dia berjalan, kita ngikutin jalannya dia. Satu hal yang saya percaya, dengar saudara ya. Satu hal yang saya percaya, bahwa semua masalah persoalan kehidupan itu ada di bawah telapak kaki kita. Setuju katakan amin. Ayo saya coba bangkitkan satu iman yang di akhir zaman ini harus ada namanya fighting spirit. Fighting spirit itu adalah roh yang berperang. Roh yang bertempur, roh yang memenangkan pertarungan. Ini dicuri sama setan. Ini dicuri sama setan namanya kuasa. Namanya power. Sehingga kita hanya tahu begini. Kalau pendeta yang tumpang tangan orang sakit sembuh. Coba saudara cari ayatnya, nggak ada loh. Yang ada tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Tanya temanmu, mau saya doakan? Loh iya benar, yang benar itu. Kan seperti ibu tadi titip, nanti saya nggak bisa datang. Yuk saling mendoakan, itu bagus ya. Dari kesaksian si ibu yang tadi kerja udah 23 tahun. Saya tahu dia wanita yang hebat. Amin. Sampai nitip doa juga, ayo doa bersama. Karena eman-eman mau ninggalin pelayanan wanita di sini, hadir bersama saudara. Jadi saya tahu bahwa wanita di tempat ini orang-orang solid. Enggak suka pindah-pindah gereja. Bilang sama kiri kanan, saya enggak suka pindah-pindah gereja. Sebab yang suka pindah-pindah gereja itu orang sakit. Jangan tersinggung. Orang yang suka pindah-pindah gereja itu orang sudah gitu sakit sih. Ya. Tersinggung. Saudara namanya pergi ke gereja itu bertumbuh, tertanam dan jadi dewasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya.
Jangan berpikir mau pindah karena saya gak direken. Lah enggak usah direken sih. Wong saudara cari Tuhan sih. Ibu gembala enggak nyalami saya. Loh saudara kelewatan gitu tok loh saudara. Kok bingung sih saudara ya. Saya lebih suka gak disapa saudara. Karena kalau terlalu banyak disapa banyak pertanyaan. Iya apa ya? Jadi lebih baik saudara datang duduk cari Tuhan. Pulang senyum kanan senyum kiri. Wes pulang oh. Enggak usah tunggu. Kok gak ada yang nyapa ya. Bilang kayak gitu sama kiri kanan. Itu wanita kemenyek namanya. Nah wanita model kayak begitu gimana bisa memenangkan pertempuran hidupnya untuk menguasai hatinya saja gak bisa. Iya apa iya? Ya, jadi ini saya mau ngajarin tentang fighting spirit. Ya, nah sedikit kenalan, mungkin beberapa saudara juga belum pernah ketemu saya dan saudara nggak tahu loh, saya khotbah itu 2 jam loh. Nggak ngerti loh saudara. Makanya kalau saudara mau ngundang saya jamnya nggak boleh bereaksi, harus stop dia, nggak gurau-gurau ya. Ya nanti saudara kelaparan semua ya. Nama saya Valentina Irawan, saya penginjil, saya punya 1 suami. 1 aja ngurusnya susah ya. 1 udah nggak pakai yang lain. Dan 1 itu juga limited edition. Pergi ke toko cari udah nggak keluar model gitu ya. Model antik unik dan cinta keluarga. Wes gitu ya. Sedikit keras kepala. Dan saya bersyukur hari ini punya suami keras kepala. Punya otoritas yang dipelajari dari ayahnya yang otoriter. Kenapa? Karena saya anak paling besar. Saya biasa ngatur adik-adik. Nah saya punya power itu untuk mengatur ya kan. Nah kalau saya punya suami yang iya, wis tak ulet saudara jadi penyetan saudara ya. Nah saya bersyukur punya suami sedikit keras kepala. Kalau suara saya tinggi, dia lebih tinggi. Suara saya tinggi, lebih tinggi. Belasan tahun sampai hari ini, tahun ini 28 tahun saya pernikahan ya. 5 tahun pacaran, berarti 33 tahun saya kenal beliaunya ya. Dianya ini. Tambah hari ketika saya masuk kamar doa, saya belajar. Kenapa suami gini? Kok gak pernah mau nurut ya? Dalam tanda petik kadang menurutnya itu kan maunya saya, betul gak sih? Tuhan cuma kasih gambaran, kalau suamimu itu penurut, habis rumah tanggamu. Karena istri itu tetap harus tunduk sama suami. Kok kau nasi ngamen ya? Ya, yang janda enggak usah ikut-ikut ya. Suamimu adalah Yesus, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya gak apa-apa, emang janda buruk apa? Oh iya toh, yang penting kau tahu Tuhanmu itu, Yesusmu itu kekasih hatimu. Ya, kalau bilang janda gitu enggak usah tersinggung lah ya. Oh memang kau anak bojo kok ya. Enggak ada masalah. Yang penting seperti Alkitab berkata, janda-janda tidak usah menikah lagi. Aja gini ompong, cari no pasangan po. Wis 70 saya kemenyek golek bojo. Itu namanya cari masalah oma. Katakan amin. Ya sudahlah kumpul begini nih asik, seneng. Katakan amin. Serius, saya dengan suami sering berbincang ya. Kalau nanti saya duluan pulang atau dia duluan pulang, dia akan tanya, kamu menikah lagi? Saya bilang tidak akan menikah lagi. Punya kamu aja punya banyak masalah, apalagi nikah lagi, saya bilang gitu. Gurau-gurau sama dia ya. Dia lihat, aku ini beban tak? Bukan. Gurau saya bilang ya. Terus saya tanya dia, nek kamu piye? Dan misalnya aku enggak ada gitu ya, nikah apa enggak? Tidak akan. Tak bilang pret, saya bilang gitu ya. Kan pria itu enggak bisa, enggak ada perempuan di sampingnya ya kan. Loh makanya perempuan harus mengakui bahwa dirimu itu kuat. Amin. Perempuan bisa hidup kalau suaminya meninggal loh. Dia bisa sampai oma-oma sampai Tuhan panggil. Tapi pria enggak bisa. Wong benahi kerah ya sendiri kadang-kadang lali. Betul. Ya nah enggak bisa. Jadi saudara bersyukur jadi wanita yang diciptakan Tuhan apalagi serupa segambar dengan Allah dan disebut wanita Allah. Katakan amin. Suami saya cuma 1 ya ngalamin bangkrut bolak-balik saudara ya. Belasan tahun saya hidup di bawah keset nggak ada duit sama sekali. Tapi dari usia 19 tahun saya sudah kenal Yesus. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Jadi saya dari kecil nggak ngerti Tuhan Yesus, nggak tahu gereja. Akhirnya ketika saya percaya Yesus di usia 19 tahun, itu kondisi saya udah hancur. Saya ini tomboy, anak diskotik, berkelahi karena saya taekwondo sabuk hitam ya. Dan saya ikut kejuaraan. Pokoknya racun setan itu semua ada di saya. Anak kepahitan, anak terluka, luar dalam hancur. Dari pikiran hancur, mulut hancur semua saudara ya. Saudara bisa mikir ketika saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan menemukan saya di tong sampah, udah kotor, udah uletan, udah rasanya lumut semua di situ. Saya pun tidak percaya besok saya akan jadi apa. Tapi hari ini setiap kali saudara memujikan pujian yang saya tahu ketika saya masa sulit, lagu ini muncul menemani saya termasuk tadi itu ya.
Kau Bapakku yang baik. Wah saudara kalau sudah nyanyi itu gak ada duit itu rasanya duit itu banyak. Oh ini aminnya kok gak genang ini sih. Ya rasanya aku dipelihara Tuhan gitu ya. Karena ada Bapa, selama Bapa ada tidak mungkin tidak makan. Kan gitu ya. Nah pujian ini ketika saya sudah lewat sekarang ya. Udah lewat semua, rumah hilang dikembaliin, mobil hilang dikembaliin ya. Cuma anak laki-laki saya meninggal. Ya itu ujian saya naik kelas untuk ada di mimbar. Gak mungkin bangkit dari kubur ya kan. Tapi yang saya diajarkan Tuhan adalah anak-anak yang hidupnya di dalam kandungan mengikuti iman ibunya, dia sudah punya tempat di sorga. Jadi yang meninggal di dalam Tuhan tidak usah ditangisi, justru tangisin yang hidup karena dia masih ada dalam perjalanan imannya. Apakah sampai titik akhir dia tetap berkata satu kali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa jadi contoh buat anak-anak? Kita ibu-ibu. Ibu-ibu tuh enggak perlu banyak bicara. Jadi bilang kiri kanan, nek pulsa muake, bawa di kamar doa. Bilang, cepat ngomong. Ngomong bantu saya. Nek pulsa muake, bawa ke kamar doa. Bilang gitu. Atau dibawa ke sini. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya punya satu anak perempuan, nanti saya cerita perjalanan ya. Saya punya satu anak perempuan, sudah menikah. Saya punya satu cucu, baru 1 bulan setengah. Nah, saya baru 51, bagi 2 umur saya baru 25. Seperti Kaleb 80 jadi 40. Jadi di ruangan ini enggak boleh ada yang bilang saya sudah. Salam kiri kanan katakan senom. Katanya tadi biarkan Tuhan melepaskan sukacita. Ya tak jangguyu toh. Biasanya saya enggak begini loh, biasanya ngamuk toh saya. Lihat wajah saudara wis gak iso ngamuk. Karena saudara adalah anak-anak kesayangan Bapa. Amin. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya ya. Kalau kita nggak baca ayat ini namanya dagelan saudara ya. Coba Efesus 6 ayat 10. Kita belajar sama-sama pelan-pelan, saya juga belajar, saudara belajar. Firman akan terus mengajari kita, sekalipun saya sering khotbahkan firman itu tetap akan jadi remah buat kita ya. Baca sama-sama 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini perintah loh. Pada akhirnya, banyaknya masalah, mau kita meratap, mau kita menangis. Tuhan bilang akhirnya, endingnya. Tuhan tidak mau excuse dengan segala sesuatu ratapan kita, tangisan kita, cengengnya kita, bapernya kita. Tetap Tuhan akan berkata pada akhirnya toh perintahku ini. Hendaklah kamu kuat. Ayo coba tangannya digini. Kau otot gak apa-apa. Yang penting otot iman. Yang terlatih di kamar doa, katakan amin. Ya, loh saudara harus perhatikan kamar doa. Siapa yang hari ini sudah doa 1 jam? Ya ini biasanya sing oma-oma, sing nom-nom lapo gue. Pasti buka Instagram. Ya saya sudah ya. Ya saudara ayo. Kamar doa itu sumber dari segala sesuatunya. Kamar doa itu tempat perjumpaan. Kamar doa itu tempat hubungan intim sama Tuhan. Kamar doa disebut warfare. Itu tempat peperangan rohanimu di sana. Nah, pernahkah saudara berpikir bahwa kamar doa itu sesuatu yang amazing buat hidup kita ketika kita ikut Yesus. Nah orang Kristen tidak suka kamar doa, suka kumpul-kumpul. Kan ketahuan imannya baik apa nggak baik, pokoknya kumpul gitu ya. Kalau bisa nangis gitu kan, supaya semua orang tahu dia punya banyak masalah. Ya, kalau orang Kristen sampai pamer masalah dan minta dikasihani itu menghina Tuhan. Karena Allahmu punya kuasa untuk bahkan menjadikan yang tidak ada jadi ada. Amin. Ya, nah saudara kamar doa itu tempat di mana Tuhan melayani saudara dan saya. Nah ibu rohani doa saya pernah bilang begini. Valen pokoknya satu yang kamu tidak boleh tinggal adalah kamar doa. Dari usia 19 tahun ketika saya percaya Tuhan Yesus. Saya ada di gereja yang sekarang kata orang bakpao itu ya. Tapi dulu saya di gereja yang mula-mula. Ya sampai sekarang saya ada di gereja yang mula-mula. Saya enggak suka pergi ke gereja bakpao. Udah gak usah disebut lah gitu ya. Ngerti KB kok wajahnya kan dari sana juga rata-rata. Enggak ada ta. Gak ngerti ta iki. Gak ngerti ta. Betani. Oh ngono sih. Karena saya pernah waktu kuliah kur di sini tapi bukan di sini gedungnya. Masih si Om yang mimpin. Saya masih kuliah kur kur.
Ya, saya udah pelayanan. Ya, dari kecil saya nggak tahu Yesus. Usia 19 tahun Tuhan cari saya, dia dapatkan saya. Kemudian para pemimpin gereja ketika hamba Tuhan khotbah, mereka berkata tidak sanggupkah kau jaga-jaga 1 jam di kamar doamu supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Dulu waktu anak-anak saya enggak ngerti kenapa harus berdoa 1 jam setiap hari. Ya tahu, saya enggak ngerti, tapi saya melatih diri. Untung saya punya kasih karunia, punya telinga yang menurut saudara ya. Punya telinga yang mendengar, masuk langsung kerekam. Nah bahayanya jemaat itu biasa masuk kanan keluar kiri. Lebih bahaya lagi masuk kanan keluar kanan, itu piye saudara. Ya enggak mau mendengar firman. Nah saya melatih diri di sana. Dari 1 jam itu saya pasang waker saudara. Nggak bisa, saya udah nyanyi 20 menit. Udah nyanyi nyembah 20 menit. Saya buka mata saya, lelah cuma 15 menit saudara ya. Saya sudah nyanyi 20 lagu saudara. Saya buka mata 15 menit. Ini apa caranya masuk 1 jam ini ya. Nah, karena enggak mengerti cara berdoa, wong dari basicnya ateis, papa saya, mama saya kelentengan kan gitu ya. Papa saya enggak mau sembahyang, kalau mama saya rajin sembahyang gitu ya. Nah, saya enggak ngerti, tiba-tiba ide itu muncul karena sebuah kerinduan. Saya pasang jam waker saudara ya. Pokok 1 jam, kalau dia nggak bunyi, saya terus haleluya, haleluya, haleluya gitu saudara ya. Enggak apa-apa, melatih diri walaupun belum disertai oleh roh, belum dipimpin oleh roh. Yang penting kau bisa melatih tubuhmu, dagingmu untuk duduk di situ. Saya melatih saudara 1 minggu belum sampai, 2 minggu mulai saudara mungkin Tuhan tidak tahan. Nah, saudara dengar, Tuhan itu tidak tahan. Kalau kau cari dia tidak tahan. Karena dari awal dia sudah temukan saudara dan saya. Tapi Tuhan seringkali suka bersembunyi. Kenapa? Suka dicari, ciluk banget loh saudara. Saya nggak ngerti Tuhan itu punya seni humor yang cukup tinggi. Dan dia adalah Bapa yang suka dicari dan dipeluk oleh anak-anaknya. Supaya dia selalu berkata, kemanapun kau pergi, apapun yang terjadi. Satu hal sekalipun hari ini kau tidak melihat aku. Tapi di ketika kau dalam bahaya, aku akan muncul di sana jadi pembelamu. Katakan amin. Nah, saya melatih diri saudara, berhasil. Satu saat saya tiba-tiba dengar suara, ampuni mama papamu. Saya benci papa mama saya anak kepahitan. Saya anak kepahitan, terluka, pengen mati saja isinya, enggak punya tujuan hidup. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan bilang ampuni papa mamamu, saya bisa buka mata di kamar doa saya teriak. Saya enggak mau. Suruh mereka datang ke saya dan minta ampun ke saya. Mereka yang buat saya hancur di diskotik, mereka yang buat saya berkelahi, mereka tiap hari pukul saya, maki saya. Saya bilang suruh mereka datang kepadaku. Tiba-tiba ada satu suara. Itu pertama kali saya dengar suara Tuhan secara dari dalam diri saya. Tapi sebelum saya bertobat, saya dengar suara Tuhan di telinga saya audible. Karena saya enggak mau jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu enggak enak karena saya punya teman banyak Kristen. Akeh ngomong tapi kelakuannya enggak Kristen blast. Di sini enggak ada. Katakan amin. Ya, jadi saya pikir ngapain juga gue melok Tuhanmu. Lu lo kelakuannya kayak begini kan gitu ya. Sama-sama ke diskotik kok. Sama-sama kok ngomong kotor kok, sama-sama berkelahi kok. Ngapain juga gue jadi Kristen? Oh kamu Kristen juga gak ada baiknya kan gitu ya. Tapi Tuhan dia ingin menyatakan dirinya bahwa Kristen bukan agama. Kristen hanya dikotori oleh orang-orang yang tidak mengenal akan dia. Akhirnya ketika saya didapatkan sama Tuhan, pelajaran pertama saya ikut Yesus, mengampuni. Saudara tahu kunci revival, kunci kau jadi kuat adalah hatimu bersih. Ketika wanita sudah tidak bisa mengampuni, kau sudah kehilangan kekuatanmu 80%. Karena iblis akan terus masuk di sana menggerogoti tenagamu. Dia akan masuk di sana menggerogoti energimu. Sampai kau berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahwa Tuhan lebih cinta orang-orang itu daripada saya. Sementara dia menyakiti saya terus, kok hidupnya enak. Sementara saya yang disakitin, kenapa hidup saya begini-begini saja. Kenapa bisa begitu? Karena masuk dalam tipu daya setan, saudara ya. Dan saya belajar mengampuni orang tua saya 11 tahun, saudara. 11 tahun. Enggak langsung hari ini saya bilang, iya Tuhan aku ampuni. Besok langsung saya bisa ngampuni. Tuhan uji terus. Setiap kali saya pulang ke Kalimantan, saya dari Kalimantan Timur, saudara ya. Setiap kali saya ketemu sama mama saya, hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat kucing anjing lagi saudara ya. Wah meong gitu ya. Akhirnya saya ngerti, oh saya belum ngampuni. Ya saya masuk lagi ke Surabaya, saya masuk kamar doa lagi, puasa lagi, minta Tuhan aku ampuni orang tuaku. Pokoknya satu orang selama seisi rumah diselamatkan, tidak boleh bawa satupun daripada bilangan keluargaku sebelum percaya Yesus. Karena saya tahu ketika ikut Yesus saya terima keselamatan dan saya bertemu dengan dia Bapa yang baik. Katakan amin. Hari ini saya mau bilang saya tidak punya agama tapi saya punya Yesus. Saudara punya agama atau punya Yesus? Agama tidak menyelamatkan tapi Yesus menyelamatkan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Dan Yesus mengajarkan teladan hidupnya adalah kasih dan mengampuni. Itu sudah basic.
Ya saya nggak tahu berapa banyak wanita di sini masih pahit, masih sakit, merasa dikhianati, merasa ditipu. Saya ini cuma mengalir loh saudara, saya nggak punya catatan. Ini semua ayat firman. Tuhan lebih kenal saudara daripada saya. Jadi saudara percuma datang ibadah, saudara percuma jadi orang Kristen kalau hatimu tidak kau bersihkan. Jangan biarkan setan masuk di sana meracunimu sehingga setan punya kuasa untuk merebut masa depanmu dan anak-anakmu. Karena ibu yang pahit akan melahirkan anak-anak yang sama. Ya, dan menghasilkan produk-produk yang sama. Karena anak itu adalah penonton yang terhebat di dalam rumah kita. Dia akan nonton setiap hari sakit hatinya orang tua. Dia akan lihat bagaimana orang tua bertengkar. Dia lihat apa yang orang tua katakan. Dia dengar semua yang terjadi di dalam rumahnya. Dan anak itu akan jadi seperti apa yang dia tonton, dia lihat di dalam rumahnya. Dan yang punya andil 85% untuk membawa anak-anak jadi orang hebat, itu mama. Karena mama itu pembawa kehidupan. Nafas hidup di dalam rumah itu ada perempuan. Katakan amin. Saudara pernah enggak nyaksikan ketika saudara suka cita rumahmu sorga. Suamimu pulang begini. Anakmu coba waktu mamang ini. Gelap gulita. Terjadi di mana-mana. Benar apa benar? Akhirnya ibu-ibu kan bilang begini. Kalau aku lagi bete. Kalau aku lagi sumpah. Kok melok sumpah kabeh sih? Ayo ngaku aja enggak usah dibuat kudus ya. Enggak usah. Ternyata saya belajar dari perjalanan hidup. Tuhan ngomong, namanya juga Hawa. Nafas sumber hidup. Suka nggak suka, wanita tidak boleh lemah. Suka nggak suka, wanita tidak boleh baper. Suka nggak suka, wanita tidak boleh sakit. Bilang kiri kanan, makannya ake poso. Karena salah satu sumber sakit penyakit, mulut. Apa yang kau makan, itu juga salah satu sumber sakit penyakit. Tapi hati itu utama membuatmu sakit. Katakan amin. Sudah nangkap sampai di sini? Senggol temanmu bilang, ayo ngampuni, wes ngampuni. Dari wajahnya kalau akeh wong kepahitan. Senggol, bilang ngampuni. Ya, nah saudara, itu pelajaran pertama. Akhirnya ikut Yesus. Saya enggak ngerti. Kalau ternyata menjadi kuat itu adalah latihan. Saya kalau ngamuk dulu saudara, kepala saya benturkan ke tembok, tak tarik kadang-kadang muka saya tak pukul sendiri saudara. Karena saya orang terluka dan sakit jiwa. Orang yang terluka itu jiwanya sakit, makanya disebut sakit jiwa. Dimanapun orang ini ditempatkan pasti bikin masalah. Karena dia gampang tersinggung, baperan, minta diperhatikan, over gitu loh. Ini orang ini sakit jiwa. Tapi dia aktif di gereja, orang aktif di gereja tidak menandakan bahwa dia sembuh loh. Tapi orang yang dekat melekat dengan Tuhan, firman penuh di dalam dirinya pasti sembuh. Katakan amin. Nah saudara ya, belajar 11 tahun sampai saya bisa mengampuni mama saya, papa saya. Sampai kasih itu muncul. Setiap kali lihat mama saya bisa nangis. Saya punya mimpi, jadikan aku orang kaya Tuhan. Supaya saya bisa membawa mama saya ke toko, ke mall, belanja. Papa saya punya kerinduan pergi ke China karena dia lahirnya di sana. Ya, Jungkok lah itu saudara ya. Nah, coba ngomong Jungkok lah itu. Ya kayak saya. Nah akhirnya saudara sampai papa saya meninggal. Kami masih di proses ekonomi. Ketika saya ikut Tuhan, pendeta saya bilang begini. Ikut Yesus diberkati. Ikut Yesus pasti sukses. Ya kan benar sih. Ikut Yesus tidak akan turun, pasti naik. Saya pegang saudara ya. 10 tahun ikut Yesus, tidak pernah bolong berdoa. Setiap hari 1-3 jam saya di kamar doa saya. Tidak pernah bolong. Setiap hari saya baca Alkitab 2-5 pasal. Enggak ada rencana mau jadi pendeta. Saya ini sarjana ekonomi manajemen saudara. Ya, kependetaan saya ini dari sorga saudara. Saya ini pendeta kejadian hidup saudara ya. Nah akhirnya saudara berjalan dengan waktu di tahun ke-10. Saya sudah heboh-hebohnya masuk di tim pendoa syafaat saudara ya. Doa kota, doa bangsa, bangsa-bangsa. Kekuatan doa itu rasanya wah gitu. Setan lihat saya aja mungkin langsung miring gitu saudara. Langsung lari. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan untuk memurnikan. Itu yang membuat saya kagum kepada Allah saya. Dia tidak hanya bicara berkat, tapi dia mendidik, dia membersihkan, dia menjadikan. Sampai nanti kalau dia datang didapatkan saudara dan saya layak punya sorga. Hidup di bumi, alami kerajaan sorga. Setuju katakan amin? Sorga gak ada air mata. Sorga itu isinya tertawa. Sebab dalam perjalanan itu tiba-tiba anak saya meninggal. Jadi saya melahirkan anak kedua saya, masuk rumah sakit, anak lahir saya koma. Karena saya pendarahan hebat. Anak kedua saya meninggal dalam waktu 5 jam, paru-parunya gak ada. Pecah. Karena kemasukan air ketuban, gak kuat paru-paru kecil, gak ada. Waktu lahir
Saya koma saudara karena saya sudah pendarahan udah hijau kata teman-teman ya. Wajah saya udah hijau. Nah saudara tahu saya dibawa ke sorga setengah jam. Jadi saya tahu sorga ada. Kalau sorga ada berarti neraka ada. Katakan amin. Saya dibawa ke sana. Saya ingat banget saudara itu tahun 2003 saudara. 2002 anak saya meninggal. Saya juga hampir saudara ya. Dan pada saat itu saudara saya masuk ke satu halaman penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan yang namanya rumput-rumput hijau. Ketika saya injakkan kaki saya di sana, saya tertawa dan tertawa, tarik nafas tertawa, buang nafas tertawa, tarik nafas tertawa. Tiba-tiba ada suara gini, balik Valen. Saya cuma bilang enggak mau Bapak, enggak mau, saya mau di sini. Saya tahu ketika sudah di sorga, sudah enggak ingat suami yang jengkel, no. Katakan amin. Enggak inget anak loh saudara, padahal kita ini cinta anak toh, namanya mama cinta anak toh. Sampai ada mama yang enggak cinta anak, itu mama gendeng. Ya toh, masih cinta anak lah. Enggak inget ada anak di situ. Yang hebat lagi, saldo di BCA, ya tambah enggak inget saudara. Iya Pak ya. Dan saya bilang saya enggak mau balik, saya mau di sini saja. Tiba-tiba seperti lorong waktu, saya balik saudara. Saya balik sudah tengah malam. Karena saya waktu melahirkan dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi dokter nggak datang. Disitulah hampir celaka kami berdua dengan anak. Ternyata anak saya sudah nggak ada. Jam 12 malam saya baru sadar satu hari itu. Tiba-tiba ada hamba Tuhan, teman pelayanan doa. Dia lihat saya ada suami saya cuma bilang, yang mana anakku? Tiba-tiba saya tanya begitu, mana anakku? Dia cuma bilang, di bawah. Ternyata udah di peti saudara. Di bawah ada tempat rumah sakit kan ada tempat untuk maisongnya itu ya. Taruh di situ. Di bawah, saya lihat matanya dia gak berani lihat saya. Tapi hati saya ada kesaksian roh, anakmu gak ada. Saya tetap tanya, anakku mana? Dia bilang di bawah. Tiba-tiba si bapak pegang tangan saya. Ini pendeta ini pegang tangan saya. Dia bilang, Valen tenangkan jiwamu. Bahasa itu langsung mengajarkan saya ngerti, saya kehilangan. Terus saya lihat dia. Saya bilang, anak saya mana Pak? Dan dia cuma bilang, Valen Tuhan itu baik. Dia sayang sama kamu. Anak itu cuma dititip sebentar. Sekarang dia sudah pulang. Saya mau nangis gak bisa nangis saudara. Saya bukan stres loh, saya gak bisa nangis. Suasana surga itu ada di sini. Gak bisa nangis, coba saudara lihat. Tuhan tahu betapa lemahnya saya. Tuhan tahu betapa sensitifnya saya tentang anak. Karena saya dari kecil selalu dihajar. Saya punya mimpi mau jadi ibu yang benar buat anak-anak saya dan tidak menyakiti dia seperti orang tua menyakiti saya. Dan saya jadi produk gagal di masa remaja saya. Jadi ketika anak itu ndak ada Tuhan tahu, saya bisa histeris, bisa gila saya gitu ya. Tuhan izinkan saya koma. Nggak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tuh Tuhan jahat, katakan amin. Dia izinkan saya harus ada di sorga sebentar. Untuk saya menikmati sukacita itu tadi, nggak ada rencana saya khotbah ini lah ya. Ada sukacita sorga penuh di dalam saya. Itu sukacita yang asli ketika kau berjumpa dengan Tuhan. Nah akhirnya saudara saya tidak bisa nangis, 3 hari saya tidak bisa nangis. Sampai maaf ASI saya mulai keluar, payudara saya sakit, baru naluri mamah saya itu muncul. Di situ saya nangis, rasanya tangan saya kok tidak pegang baby. Di situ baru saya tanya, Bapak mana anakku? Kenapa? Nah, itu saya tanya, kenapa? Sudah gitu saya pulang dari rumah sakit, saya bawa kateter saudara. Kita bicara tentang kuat loh ya, saya bawa kateter, saya belum pendeta, saya ibu rumah tangga biasa. Cuman saya di gereja, saya melok kur, saya guru sekolah minggu, saudara ya, saya koordinator doa di sekolah minggu, ya. Saya ikut tim doa juga, ya baik ibu-ibu, ya kadang pergi nyambangi panti jompo, pergi ke penjara. Dulu semua pelayanan saya ambil karena jatuh cinta sama Tuhan ya, pengen belajar semua gitu kan. Kur juga ikut, pokoknya semua pelayanan rasanya Senin sampai Minggu saya hadir, maha hadir saudara ya. Di gereja orang kan lihat, Valen lagi. Sampai ada full time bilang gini, Valen gak bawa bantal aja tah gitu saudara ya. Dia ngejek saya gitu, saya mah abaikan aja ya. Nah akhirnya saudara saya pulang saya bawa kateter. Saya tanya dokter, dulu saya anak pertama gak bawa kateter. Dokter gak mau ngomong ada kesalahan di rahim saya dan kantong kemih saya. Ini sebenarnya malpraktek mungkin gitu ya. Tapi saya gak ngerti. Ya saya orang masih tulus, masih polos istilahnya. Pulanglah saudara, sampai di rumah saya tidur semalaman, ranjang saya basah. Besok pagi saya pegang basah semua. Dan saya cium baunya air seni saudara. Ternyata bukan kantongnya bocor. Di bagian tertentu yang tidak seharusnya keluar air kencing, maaf ya. Dia keluar di sana. Jadi selama 7 tahun saya harus ngalamin setiap hari pakai pembalut 5 lembar. Selama 7 tahun setiap hari. Karena tahun depannya, tidak lama kemudian suami saya bangkrut.
Ketika dia bangkrut, saya masuk kamar doa, saya nangis, anak udah mati, saya sakit gitu kan ya. Suami bangkrut gitu ya. Saya tanya Tuhan, satu tok yang buat saya kuat, kamar doa. Dari 3 jam saya berdoa, setiap hari saya mulai naik 5 jam sampai 6 jam. Tidak ada tempat saya bisa curhat. Mama papa saya belum percaya Yesus. Mertua saya sudah tua. Teman-teman di sekeliling tahu saya ini aktif di Komsel. Tahu bahwa imannya Valen bagus. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan dengan mengeluh kiri kanan. Saya masuk ke kamar doa. Itu yang mengajar saya hari ini sampai hari ini saya bisa berdiri depan saudara. Saya ada di kamar doa itu saudara. Dan saya nangis sama Tuhan. Tapi Tuhan terus cuma ajarkan satu hal. Ini yang membuat saya jadi pendeta. Tuhan cuma bilang, saya bilang Tuhan apalagi. Sudah anakku meninggal. Aku ini sakit, aku tahu ada kebocoran apalagi. Tuhan diam saja. Pertanyaan cuma satu, apakah kau mengasihiku? Saya pikir Tuhan cuma tanya sama Petrus. Ternyata Tuhan tanya saya terlalu naif mungkin ya kalau berdoa Tuhan I love you. Benar gak sih kita sering ngomong gitu sih? Ketika masalah datang kita lupa kalau kita ini cinta Tuhan. Dan orang mengasihi Tuhan tandanya adalah percaya Tuhan taat sama firman-Nya dan melakukannya. Katakan amin. Masuk saya di sana. Tuhan cuma ngajarin saya saudara. Saya bilang apa lagi? Tuhan tidak jawab. Tuhan tanya apakah kau mengasihiku? Iya. Apa kau mengasihiku? Iya. Ya aneh saya itu tidak pernah marah. Kamar doa itu membuatmu mengenal siapa Bapamu, siapa Allahmu. Sampai kau tidak bisa marah ketika anakmu meninggal, suamimu bangkrut, kau sakit. Tidak bisa marah, Tuhan saksinya. Tidak bisa marah sama Tuhan. Saya cuma ngomong Tuhan kalau aku ada salah, ngomong aku tak berubah. Tapi kalau aku tidak ada salah Tuhan bela hidupku, itu tok saya doakan. Di saat yang sama, sudah anak meninggal, saya sakit 7 tahun, suami saya bangkrut. Dan bangkrutnya itu 2 kali, 13 tahun. Hilang rumah, mobil, uang, semua perhiasan habis. Jadi keluar dari rumah cuma bawa koper, bawa tas, kontrak. Saya sudah mulai naik mimbar untuk khotbah saudara. Promosi Tuhan itu aneh, kapan-kapan kita cerita. Ya, saya naik mimbar, saya sudah khotbah. Dan dalam kondisi sakit, saya khotbah. Tapi saudara pengurapan Tuhan itu tetap datangnya dari Tuhan. Setengah jam saya khotbah. Itu orang-orang pada turun ke lantai, saudara di situ tersungkur di dalam kesakitan. Ketika saya khotbah, ternyata ada kuasa. Saudara tahu di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kelemahan saudara, di situ kasih karunia dinyatakan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ngelewatin badai begitu panjang saudara, cuma mengajarkan saya satu hal. Mengenal siapa Tuhan saya. Bukan menjadikan saya kuat hari ini karena saya harus kuat. Enggak saudara. Ketika mengenal siapa Allah saudara, kau akan menjadi kuat. Karena firman dalam Yesaya 43 berkata, ketika kau jalan di atas air, kau tidak akan dihanyutkan. Kau jalan di atas api, kau tidak akan terbakar. Katakan amin. Dan mulai saya baca Alkitab untuk menjadi kuat, saudara gak bisa bilang yang penting punya iman. Iman timbul dari pendengaran akan. Kalau ibu-ibu gak suka baca Alkitab, ya kau gak bisa kuat sekuat yang Tuhan punya itulah. Kapasitas yang Tuhan mau taruh dalam saudara saya itu unlimited. Kapasitas yang Tuhan taruh di dalam saudara itu adalah sesuatu yang tidak terbatas melampaui segala sesuatunya. Sehingga mujizat itu bukan lagi hal yang baru buat kita. Tapi mujizat itu normal. Coba bilang mujizat normal. Mujizat normal. Hari ini saya terima mujizat tidur rekening saya penuh. Loh bingung toh? Dulu saya minta 10.000 sama Tuhan gak dikirim saudara. Loh namanya enggak punya uang bangkrut mau makan. Saya masuk kamar doa, saya bawa dompet. Bapak lihat tinggal 2.500. Loh saya doanya romantik saudara. Saya enggak doa Bapak berkati saya. Nah, saya kenal dia Bapak saya harus jadi yang ngomong. Saya enggak bisa minta ke tetangga dan saya enggak bisa utang. Ibu-ibu pantang utang. Orang yang utang itu hidup dalam kutuk. Salam kiri kanan katakan saya sudah enggak punya utang. Bilang. Ya pulang beresin utangmu ya jalan dengan iman ya. Saya bilang Bapak. Saya punya uang cuma 2.500. Tapi aku percaya hari ini. Kalau burung di udara kau kasih makan. Bunga di ladang kau kasih baju. Aku anakmu tidak akan kelaparan. Ya sudah amin gitu. Itu doanya 2,5 jam. Bukan 5 menit. Hei. Dan sudah baca Alkitab 5 pasal di situ ya. Dari jam 3 pagi sampai setengah 6. Saya duduk di bawah kaki Tuhan setiap hari. Saya keluar dari kamar. Saya ambil sapu pel. Ya gini-gini saya masih mbabu.com you know. Loh ayo ngene saya mbabu nang omah ya. Kan rumah kan punya saya. Nggak usah pakai mbak, saya nggak pernah di rumah tiap hari ya. Pokoknya pagi beres, malam pulang, rumah masih bersih.
Karena ibu-ibu disiplin itu ada di tangan saudara. Ya, kita nggak bicara kebersihan, dari wajahnya udah bersih semua ya. Saudara masih nyapu pel, tiba-tiba ada mobil datang gitu kan. Dan cece gitu. Semua apa sih isu-isu gitu ya. Bukan sih, ada tetangga pakai jilbab, dia datang. Ketemu di PKK perumahan. Dia datang, Ibu Valen gitu. Saya bilang, iya Ibu, ya saya keluar gini. Oh iya, apa Bu, ada apa gitu. Bu Valen, maaf yo, iki maaf loh dia bilang gitu. Saya ini tadi pagi masak opor, kakean Bu. Tiba-tiba kok inget Bu Valen, loh tetangga itu banyak loh saudara. Kenapa dia inget saya? Iya dia bilang saya inget Bu Valen. Maaf loh Bu, ini saya kirim. Ojo tersinggung Bu, dalam hatiku yo gak ana duwe. Yo gak tersinggung ya sikat jo kan gitu ya. Saya ambil saudara. Saya bilang makasih loh Bu, sungguhan makasih. Saya gak mungkin ngomongin, oh kok Bu pas yo Bu aku gak ada duit, gak usah. Karena orang fasik mengumpulkan harta akan dipindahkan ke tangan orang benar. Katakan amin. Saya gak boleh mengeluh, wong Tuhan saya hidup kok. Dia bisa kirim ke rumah saya, yang munculkan wajah saya di matanya dia, Tuhan saya. Jadi ngene-ngene, kalau sudah berdoa, wajah saya bisa muncul di mana-mana saudara. Loh saya gak percaya sampai akhirnya ada yang gini, Shalom ya. Boleh minta nomor rekening? Kalau dulu saya gini, sungkan ya toh. Mau apa gitu kan. Nggak tahu tadi aku berdoa kok disuruh berkati Cece. Saya kirim. Sekarang, bisa nomor rekening? Gak pakai tanya. Langsung tak send saudara. Karena saya sudah tahu ya. Kerajaan sorga memerintahkan mereka untuk kirim berkat ke dalam tangan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tapi itu dimulai dari 10.000 itu loh enggak dikirim saudara mbak Tuhan. Yang dikirim makanan. Untuk saya belajar, kalau hanya untuk makan, aku bisa kirim. Kelimpahan itu nanti, yang penting kamu kenal aku dulu. Kau kenal siapa Allahmu dulu. Akhirnya berjalan, anak saya 4 tahun. Mama minta sepeda, enggak punya uang. Mau sepeda, mama enggak punya uang. Nah, aku lo ulang tahun lo bulan ini, 4 tahun. Saya bilang, tapi mama enggak punya uang. Tuhan Yesus punya uang. Saya melatih anak saya berdoa dari usia dia 6 bulan. Wah, saya sudah taruh tangannya. Tuhan Yesus makasih Cindy sudah bangun, amin. Tuhan Yesus makasih Cindy mau minum susu, amin. 1 tahun ayo doa, acus, aci, amin. Ngono saudara ya. Waktu dia umur 3 tahun anak saya sudah menyembah 15 menit. Saya duduk di situ. Karena bagi saya menjadi Kristen itu bukan agama. Tapi dari kecil kamu harus kenal siapa Yesusmu. Nah ketika dia 4 tahun dia sudah menyembah 15 menit. Kelas 1 SD dia sudah berdoa setengah jam setiap hari. Ketika dia sudah mulai 5 SD, dia sudah berdoa setiap hari 1 jam. Anak saya penuh dengan mujizat. Jadi saya besarin anak itu enggak repot walaupun enggak punya uang kontrak sana kontrak sini. Semua yang dia minta, dia doa sama Tuhan. Tuhan kasih dia laptop, Tuhan kasih dia mobil. Serius saudara. Kapan-kapan ya waktu ini kok cepat sekali sih. Ya Tuhan kasih dia pizza, Tuhan kasih sama dia. Sampai anak saya itu ngomong begini, fix mama Tuhan kita itu ada. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya saudara. Makanya jadi wanita bukan keluar masuk gereja tok saudara ya. Terus saya bilang kamu doa. Minta sama Tuhan sepeda, mama enggak bisa tapi Tuhan Yesus bisa. Doanya bagaimana 4 tahun. Gini doanya Tuhan Yesus dia ikut. Cindy minta sepeda, warna apa nak? Kuning. Saudara ya. Besar apa kecil? Besar. Anak kecil enggak pernah minta kecil ya. Besar dia bilang gitu. Baru, apa mereknya nak? Apa itu? Polygon saya bilang gitu ya. Akhirnya dia doa. Saya pikir dia doa cuma 1 hari. Ternyata Agustus dia ulang tahun, dia berdoa 4 bulan. Karena dia udah terlatih dari kecil biasa berdoa. Dan dia berdoa tanpa disuruh, tiap mau tidur, dia doa tidur dan dia doa. Tuhan Yesus, sini minta sepeda, warnanya kuning, baru poligon yang besar. Saudara ya, saya dengar gitu di pintu, kadang hatinya sih ya, enggak punya uang. Saya doa juga di kamar doa saya, Bapak, saya terlanjur ngajar anak saya untuk percaya padamu, tapi saya enggak punya uang. Nyatakan kuasa mujizatmu kepadanya sejak dia masih kecil. Supaya dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh mama papanya adalah Allah yang hidup. Saya berdoa saudara, tiba-tiba persis Desember. Besok nanti 25, 24 pagi-pagi, 23 ada teman pendoa, saya enggak kenal banget tapi dia punya masalah dia minta doa. Setelah berdoa dia tiba gini, Ece Valen kita pergi ke mall yuk. Nah, dia mau berkati saya sebenarnya. Saya bilang nah, saya enggak mall. Ini lo mau Natal, lu enggak beli baju baru? Saya bilang enggak. Saya lagi proses keuangan. Loh, jarang tau ketemu model saya.
Saya bilang saya lagi proses keuangan, itu hikmat saudara. Sekarang saya juga terkagum-kagum apa yang keluar dari mulut saya. Saya bilang saya lagi proses keuangan, jadi tidak mau pergi ke mall belanja. Lu tak beli no, tidak usah. Saya bilang begitu. Nah tiba-tiba dia bilang begini, anakmu tidak dibeli no ta, ini kesaksian terakhir. Waktunya wes entek ya, sorry ya. Nah, dia bilang gini, enggak dibeliin ta anakmu. Saya bilang buat apa? Anak saya juga kita masuk proses, wes gak usah melok-melok ya. Jangan jadi Tuhan buat keluarga saya. Loh ini mau berkati saya loh. Ya saudara, dimulai dari iman yang benar saudara ya. Jangan iman minta-minta dan mempermalukan dirimu dan Tuhan. Katakan amin. Saya bilang sama dia, enggak mau. Saya bilang enggak usah. Dia bilang wes ya, pokoknya besok tak kirim buat anakmu. 250.000. Saya bilang, gak usah. Terus dia pergi. Dalam hati saya, ya wes kan saudara ya. Besok pagi dia kirim uang. Terus dia telepon saya. Valen, saya sudah kirim 650.000. Terus saya gini, lu katanya 250. Enggak tahu tadi pagi saya berdoa muncul 650. Senang saudara ya. Bukan cuma beli baju anakku toh. Mamanya dapat, bapaknya dapat. Betul ya? Saya masuk kamar doa langsung. Bapak terima kasih. Persepuluhan beli baju, dapat gini. Tiba-tiba waktu saya lagi nyembah, lagi ucap syukur. Muncul satu perkataan. Itu uang anakmu. Saudara kalau kenal Tuhan, Tuhan tidak pernah main-main. Itu uang anakmu. Saya gini, loh uang anakku, loh ini kan uangku sih. Terus muncul gambar sepeda, loh saya baru ingat harus beli sepeda. Dikirim 650, harga sepedanya Polygon itu 450.000 saudara. Dan akhirnya cuma bisa beli baju satu. Punya esok ya punya anakku, itu uang anakku. Akhirnya Polygon itu saya kasih pita, persis 24 malam ya, saya taruh di rumah tetangga. Karena rumah saya itu penuh surprise, suami saya itu suka bikin surprise. Terus tidur besok tengah malam saya bawa sepedanya pulang. Besok pagi kita mau ke gereja jam 6, setengah 5 saya bangunin anak saya. Di rumah saya gak ada excuse anak kecil, harus ke gereja. Mau pagi mau apa pokoknya seka, ganti baju, cangking, pergi gereja. Kau no sakno ya, itu didikan namanya. Terus saya bilang ayo ke gereja, selamat Natal. Aku nantuk, mama nantuk gitu ya. Terus saya bilang sama papanya gendong. Digendong bapaknya, saya bilang kasih lihat sepeda. Dia lihat sepeda, sampai ngintip gini. Langsung melek saudara. Papa, ada sepeda. Papanya main sinetron, mana nak gitu saudara. Terus dia lari ke dapur, papa turun. Dia cari saya kan lagi siapin makanan untuk dia di gereja supaya gak rewel juga. Dia masuk ke dalam, mama ada sepeda. Ya saya main sinetron juga. Mana nak? Ini loh, iya sih. Wi yang kirim siapa? Terus dia bilang gini, Santa Claus mama, Santa Claus. Saya bawa dia, saya bilang nak Santa Claus itu enggak ada. Santa Claus itu kau nak. Santa Claus itu pengirim. Yang memberi itu Yesus, hati-hati ngajar cucu ya. Saya bilang ini dari Tuhan Yesus, Santa Claus cuma ngirim. Ini dari Tuhan Yesus nak. Dia lihat saya, ayo mandi ke gereja. Ayo cari Tuhan. Itu 4 tahun saudara. Saya mandiin dia, kita pergi ke gereja. Saya mulai lihat mujizat bukan hanya terjadi dalam hidup saya. Anak saya ngalamin, suami saya ngalamin. Di situ saya tahu Tuhan saya hidup. Ada alasan gak saudara gak kuat? Katakan amin. Ya, ayat yang terakhir. Tadi sudah terakhir. Ini sangat-sangat terakhir. Gak saya jelaskan, kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Saudara terberkati gak sih dari kesaksian hidup saya? Ya, saya kepengen semua wanita menyadari bahwa dirinya kuat. Karena kita ini penolong. Basicnya kita ini baca besi. Ya basicnya kita itu Roh Kudus. Ya toh? Tuhan ada di dalam kita. Katakan amin. Jadi nanti pulang kalau ketemu suami, shalom. Jangan begini lagi. Ya, jangan ya. Apa-apa enggak usah masukin hati. Kalau saudara mulai tersakiti, masuk kamar doa. Kamar doa itu tempat pemulihan yang paling hebat. Katakan amin. Baca ya. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tanpa iman tidak ada perkenanan. Oleh sebab itu bangkitkan iman setiap hari. Untuk jadi wanita yang kuat, tidak bisa cuma keluar masuk gereja ibadah. Saudara harus punya kamar pribadi sama Tuhan. Saudara ketika anak saya meninggal, saya nangis. Boleh ya, tambah ya. Boleh ya Oma ya. Saya anggap Bu Gembala tidak ada.
Ya, padahal di hadapan saya. Ya, saudara. Nah, saya duduk di kamar doa saya nangis. Saya bilang, Bapak, kenapa? Kenapa anakku harus mati? Kenapa? Katanya anak laki-laki milik pusaka. Aku cuma pengen tahu, ajarno aku. Kenapa? Saya gitu ya. Tiba-tiba Bapak bilang gini, kenapa kamu nangis? Saya bilang, aku sakit hati. Loh kenapa kamu sakit hati? Loh itu anakku. Loh kamu megang dia? Enggak. Kamu besarin dia? Enggak. Kamu lihat dia? Enggak. Jadi saya enggak tahu wajah anak saya, yang tahu cuma suami saya. Saya koma. Saya bangun dia sudah ditutup petinya. Ya, saya bilang saya enggak pernah lihat. Terus Tuhan bilang, kamu enggak gedein, kamu enggak megang dia, kamu enggak lihat. Kenapa kamu sakit hati? Dia bergerak di perutku, itu sampai nangis saya. Dia bergerak di perutku Bapak. 9 bulan 10 hari dia bergerak di perutku, saya bilang gitu. Tapi sekarang dia enggak ada. Tiba-tiba Bapak tanya saya, itu saya belum pendeta. Itu bulan Maret 2002 saudara. Dia bilang begini, bagaimana dengan aku? Jadi saya bilang gini, ada apa dengan engkau? Kalau saudara dekat dengan dia, saudara bisa ngobrol loh. Saya bilang, ada apa dengan engkau? Dia cuma bilang, bagaimana dengan aku? Ketika anak-anakku di dalam gereja, sudah jadi mayat hidup semua. Mereka tidak ada lagi kekuatan roh. Mereka tidak mengerti caranya menyapa aku sebagai Bapa. Mereka hanya liturgi datang ke gereja, keluar masuk. Dan mereka seperti mayat-mayat hidup yang tidak punya gairah, tidak punya kuasa, tidak punya roh yang menyala di dalamnya. Bagaimana dengan aku? Akhirnya saya nangis, saya ngerti, itu hati Bapak. Saya nangis dan saya cuma bilang, kalau gitu saya harus apa? Bapak bilang, bawa mereka kembali kepadaku. Jadi saya punya pesan setiap kali saya khotbah adalah membawa anak-anak Tuhan kembali ke kamar doa. Karena itu kerinduannya dia, bukan kerinduan saya. Kerinduan dia, kita ada di sana. Supaya kau tahu kau punya Bapa. Tadi pagi saya berdoa. Masuk 5 menit saya sudah masuk di area peperangan alam roh yang namanya alam ruang Maha Kudus. Saya nangis di sana. Saya bilang saya capek. Saya capek Abah, tiap hari saya khotbah. 1 bulan saya 60 kali khotbah saudara. 1 hari bisa 3, hari ini nanti malam ada. Besok siang dan malam lagi. Di Malang saya langsung ke Jombang. Jombang pagi sore saudara, setiap hari seperti itu. Kadang saya harus memberi. Tapi saya tidak bisa berharap orang memberi buat saya. Ketika saya sakit saya tidak bisa cerita mana-mana. Saya masuk kamar doa untuk menyelesaikan dan saya sembuh. Ketika orang-orang di sekeliling saya minta diperhatikan, minta diambilin sego, dimasak. Nggak ada yang mikir saya pengen apa. Nah jujur aja ibu-ibu kadang-kadang seperti itu. Saya masuk kamar doa, tiba-tiba wajah Bapak di depan saya. Dia bilang begini, ketika semua orang memalingkan wajah kepadamu, aku tetap akan melihat engkau. Engkau tetap anakku yang terbaik. Ketika saya bilang aku salah ya, kenapa aku jadi lemah ini hari ini gitu ya. Terus dia cuma bilang begini, pokok apapun yang terjadi denganmu, mataku ini sebagai papamu tidak akan pernah kemana-mana. Akan terus ada di depanmu. Itu buat saya nangis lebih lama, tiba-tiba saya sudah 1 jam nangis saudara. Nggak kerasa saya udah curhat di situ, saya udah nangis, udah ingus keluar di mana-mana saudara. Jadi ketika saya berdiri di sini, saudara mau nantang saya 5 jam khotbah saya bisa. Ya tapi persoalannya jam makan ya. Nah, saudara bisa nangkap sampai di sini? Yuk kembali ke kamar doa. Itu tempat di mana saudara akan tetap kuat sampai Tuhan datang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti saudara. Termasuk setan, iblis, roh jahat, orang kuat di udara, di atas bumi, dalam air tidak bisa menyakiti saudara. Karena Tuhan ada di pihak kita. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri. Salam kiri kanan katakan saya sudah kuat. Oma sampai lupa kalau sudah 60. Ya. Ya. Kita enggak usah sedih-sedih karena saya lihat firman beberapa sudah nangkep ya. Saudara udah sampai tergores-gores gitu ya. Sekarang kita nyanyi lagu yang tadi. Terima sukacita surga. Ayo ibu maju. Bantu saya. Sudah enggak sakit lagi, sudah bisa joget. No excuse, pokoknya naik ke mimbar sudah baterainya Energizer ya. Ayo. Kita lari kemana-mana. Ayo semua goyang yuk. Bilang sama kiri kanan, enggak goyang nanti encok loh. Goyang justru sembuh ya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, katakan di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat saksikan kuasanya dengan iman, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk sama-sama yuk. Haleluya, ku pada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Naik lagi yuk. Ayo berseru supaya yang sakit sembuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk tepuk tangan di atas semua, katakan haleluya. Kau ada dalam hati, Amin. takkan patah semangat, Dengan percaya. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Haleluya. sukacita surga nyata. Penuh. Sekali lagi ya, tepuk tangan lebih keras buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Takkan patah semangat, Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit jadi sembuh, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Karena sukacita Allah mengalir tempat ini. Dalam nama Yesus kemuliaan bagi Tuhan. Mimbar saya serahkan kembali. sukacita